Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Enggar Dwi Pawestri, NIM saya P1337441220082. Saya dari kelas reguler B. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani dan identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati. Pada tahap yang pertama, saya akan membahas identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani. Yang pertama ada jurnal dari Dwi Putri Indriani, Wiwik Tias Ningsih, dan Ratih Novita Praja dengan judul Isolasi dan Identifikasi Salmonella pada Daging Sapi di Rumah Potong Hewan Banyuwangi. Langkah kerjanya, daging sapi diperiksa menggunakan prinsip pengujian bakteri Salmonella, meliputi tahap isolasi pada media selektif dengan pra-pengayaan. Pengayaan dilanjutkan dengan identifikasi melalui uji biokimia. Langsung saja pada tahap yang pertama ini adalah pra-pengayaan. Pada tahap pra-pengayaan ini, ambil sampel daging sapi ditimbang 25 gram, kemudian dimasukkan dalam Erlenmeyer. Yang kedua, tambahkan 225 ml larutan laktos broth, aduk perlahan, dilanjutkan proses inkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Tahap kedua ialah tahap pengayaan. Biarkan pra-pengayaan diaduk perlahan, kemudian dipindahkan masing-masing 1 ml ke dalam media 10 ml tetrathionate broth atau TTB. Inkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Itu menurut SNI tahun 2008. Tahap yang ketiga, yaitu tahap yang terakhir, ada isolasi. Goreskan biakan pada tahap pengayaan pada media Salmonella Shigella agar atau SSA. Bakteri yang diduga Salmonella menunjukkan koloni yang tidak berwarna maupun membentuk black spot pada sentral koloni. Koloni yang diduga Salmonella pada media SSA dilanjutkan pada tahap konfirmasi melalui uji biokimia dengan media triple sugar iron agar atau TSIA, methyl red phosphorus atau MRVP, Simmons citrate agar atau SCA, sulfite indol motility atau SIM, dan uji gula-gula menggunakan media laktosa, sukrosa, dan glukosa. Data yang diperoleh dari cemaran bakteri Salmonella dianalisis secara deskriptif. Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan batas standar nasional Indonesia tahun 2009, yaitu Salmonella SP negatif per 25 gram sampel. Pembahasan jurnal yang pertama, jaringan hewan sehat umumnya bebas dari bakteri pada saat dipotong, tetapi lingkungan dan higienis dan sanitasi yang kurang baik, daging segar tidak jarang terkontaminasi oleh berbagai jenis dan jumlah mikroorganisme. Permukaan daging yang baru disembelih biasanya mengandung sekitar 102-104 bakteri per inci, terutama terdiri dari bakteri mesofilik yang berasal dari saluran pencernaan dan permukaan luar hewan tersebut. Bakteri yang paling banyak mengkontaminasi daging yakni Enterococcus, Acetobacter, Aeromonas, Micrococcus, Moraxella, Leuconostoc, Lactobacillus, Bacillus, Flavobacterium, Clostridium, Escherichia, Campylobacter, dan Salmonella. Kemampuan pertumbuhan mikroorganisme pada daging dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi ketersediaan nutrisi, pH, aktivitas air yang terdapat dalam daging, potensi oksidasi reduksi, dan ada tidaknya substansi penghambat mikroorganisme. Faktor ekstrinsik meliputi suhu ruang penyimpanan, kelembapan relatif, dan kondisi oksigen atmosfer. Menurut Suparno, daging memenuhi persyaratan untuk perkembangan mikroorganisme perusak dan pembusuk karena mempunyai kadar air yang tinggi 68-75%. Air merupakan konstituen utama cairan ekstraseluler yang di dalamnya terdapat senyawa kimia yang terlarut maupun tersuspensi. Air merupakan medium transportasi di antara serat daging, sehingga kadar air berperan penting pada kehidupan mikroorganisme. Daging kaya akan
zat yang mengandung nitrogen dengan kompleksitas yang berbeda serta mengandung sejumlah karbohidrat yang dapat difermentasikan oleh bakteri. Daging memiliki kandungan mineral dan kelengkapan faktor untuk pertumbuhan mikroorganisme dalam daging serta pH yang menguntungkan bagi sejumlah mikroorganisme, pH sekitar 5,3 sampai 6,5. Jurnal yang kedua pada identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani ini saya ambil dari Devi Ramadhani, Fakhrul Razi, dan Mahdi Abrar dengan judul Isolasi dan Identifikasi Bakteri Salmonella Enteriditis pada daging sapi yang dijual di pasar tradisional Kota Banda Aceh. Alat yang digunakan ada inkubator, mikroskop, gunting, talenan, cawan Petri, tabung reaksi, objek las, Erlenmeyer, pipet tetes, pinset, batang pengaduk, bunsen, dan plastik steril. Bahan yang digunakan ada 9 sampel daging sapi, 1 gram per sampel, Selenit System Broth atau SCB atau media perbanyakan, Salmonella Shigella agar atau SSA atau media pemupukan, nutrien agar atau NA atau media perbanyakan kembali koloni yang menciri, triple sugar iron agar atau TSIA. Sedangkan untuk uji biokimia meliputi ada indol, ada methyl red phosphorus atau MRVP, sulfit indol motility atau SIM, Simmons citrate agar atau SCA, glukosa, laktosa, sukrosa, manitol, dan maltosa. Jurnal ini yang membedakan yaitu di sini tidak ada tahap pengayaan, hanya ada tahap prapengayaan dan tahap isolasi. Nah, pada tahap prapengayaan ini, siapkan alat dan bahan yang sudah steril, ambil sampel sebanyak 1 gram. Sampel yang diambil adalah daging sapi pada bagian paha luar. Sampel daging sapi dipotong kecil-kecil sehingga dimasukkan dalam media perbanyakan yaitu Selenit System Broth atau SCB diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Tahap kedua yakni isolasi. Selanjutnya dilakukan pemupukan pada media Salmonella Shigella agar atau SSA diinkubasikan kembali pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Koloni terpisah yang tumbuh pada plet agar SSA dilakukan pewarnaan gram untuk menentukan morfologi. Koloni yang menciri kemudian dilakukan perbanyakan kembali pada media nutrien agar atau NA miring dan diinkubasi kembali pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Selanjutnya dilakukan uji biokimia pada media alkalis dan gula-gula. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Diperoleh dari percobaan kali ini bisa dilihat pada tabel berikut. Menurut Suwito tahun 2011, pada daging sapi yang terkontaminasi salmonella dapat disebabkan oleh lingkungan tempat pemotongan hewan yang kurang bersih atau pada saat penanganan daging terkontaminasi dengan feses. Kejadian meningkatnya pencemaran Salmonella enteriditis karena sistem pemotongan yang diterapkan di sini masih menggunakan sistem pemotongan tradisional dan jarak transportasi jauh. Sesuai dengan pernyataan Pratiwi dan kawan-kawan tahun 2014, peningkatan Salmonella karena sistem pemotongan tradisional, penanganan kebersihan, dan jarak transportasi. Setelah penyembelihan, rantai penyebaran Salmonella. Adanya kontaminasi bakteri Salmonella enteriditis pada daging sapi yang dijual di beberapa pasar tradisional di Kota Banda Aceh ini disebabkan tempat penjualan yang disediakan oleh penjual tidak tertutup dan daging yang dibiarkan begitu saja dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri secara cepat. Sikap konsumen yang kebiasaan memilih daging sapi dengan cara menyentuh sehingga mempercepat perpindahan bakteri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syaidah dan kawan-kawan tahun 2011, konsumen memilih daging ayam dengan cara menyentuh daging tersebut sehingga mudah terkontaminasi. Proses penyajian tempat penjual daging yang dipersiapkan oleh pedagang tidak ditutup dan tidak disimpan dalam suhu dingin dapat mengakibatkan perkembangbiakan bakteri secara cepat. Nah, yang kedua ini, identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati. Jurnal yang pertama saya ambil dari Julia Dharma Sutaryana dengan judul Uji Cemaran Bakteri Salmonella dalam Tahu Putih yang diproduksi pada industri rumah tangga di Naimata. Digunakan ada kantong stomacher, tabung reaksi, pipet volume 1 mili, pipet volume 10 mili, Erlenmeyer, autoclave, beaker glass, lampu Bunsen, laminar airflow, jarum ose, timbangan, inkubator, dan cawan Petri. Untuk bahannya, ada sampel tahu putih dari industri rumah tangga di Naimata, Buffered Peptone Water atau BPW, Muller-Kaufmann Tetrahinol, Novobiosin Broth atau MKTTN, Rapaport Faciliadis Medium, ditambah soya atau RVS,
Brilliant Green Agar atau BGA, Xylose Lysin Deoxychloride atau XLD. Langkah kerjanya ada tahap prapengayaan, pengayaan, dan inokulasi dan identifikasi. Pada tahap pertama ini prapengayaan dilakukan timbang 25 gram sampel yang telah dipotong-potong ke dalam wadah steril yang sesuai. Tambahkan 225 ml BPW, homogenkan menggunakan stomacher. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Hasil yang diperoleh adalah suspense tersebut telah mengalami perubahan warna dari yang sebelumnya berwarna krem menjadi kecoklatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam sampel tersebut terdapat mikroba namun belum dapat dipastikan bahwa itu salmonella. Namun adanya aktivitas pertumbuhan bakteri pada sampel tersebut bisa saja karena dipengaruhi faktor-faktor seperti kebersihan lingkungan dan udara tempat pembuatan produk pada pangan tersebut, kebersihan para pekerja saat melakukan proses produksi pangan, kebersihan dan kesterilan alat dan bahan yang digunakan selama proses produksi dan selama proses penyimpanan pangan tersebut. Lalu tahap yang kedua ada pengayaan. Pipet biakan prapengayaan masing-masing 1 ml ke dalam 10 ml media MKTTN, inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam dan 0,1 ml ke dalam 10 ml media RVS diinkubasi pada suhu 41,5 derajat Celcius selama 24 jam. Dijaga agar suhu maksimum inkubasi tidak lebih dari 42,5 derajat Celcius. Hasil yang diperoleh setelah diinkubasi adalah warna biru tidak tembus pandang pada media MKTTN menjadi agak keruh, dan pada media RVS yang sebelumnya berwarna biru jernih tembus pandang menjadi agak gelap atau keruh karena adanya kehidupan mikroba pada media tersebut. Berdasarkan hasil pada pengujian ini, maka dapat diketahui bahwa sampel uji mengandung mikroba tapi belum dapat dipastikan bahwa itu jenis salmonella. Pada tahap yang ketiga ada inokulasi dan identifikasi. Dari biakan MKTTN dan RVS diinokulasikan masing-masing 1 sengkelit pada permukaan BGA dan XLD. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Koloni yang tumbuh diamati. Biakan diduga salmonella positif jika pada BGA koloni tidak berwarna, merah muda hingga merah, dan transtulen hingga keruh dengan lingkaran merah muda sampai merah. Pada XLD, koloni translucent dengan bintik hitam di tengahnya dan dikelilingi zona transparan berwarna kemerahan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada tahap ini diperoleh hasil negatif, karena pada media BGA dan XLD tidak terlihat sekumpulan koloni bakteri yang menunjukkan ciri spesifik seperti yang tercantum dalam literatur. Pada pengujian ini juga dibuat kontrol positif, yaitu pada media selektif BGA dan XLD ditanami biakan bakteri Salmonella typhimurium. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh saat penanaman kultur Salmonella pada media spesifik BGA dan XLD, yaitu terlihat adanya koloni bakteri Salmonella yang tumbuh, maka pengujian akan dilakukan dengan uji konfirmasi. Pada analisis data ini, membandingkan hasil uji dengan standar batas cemaran bakteri Salmonella sp menurut Standar Nasional Indonesia SNI 0131421998, yaitu negatif per 25 gram. Bisa dilihat pada tabel hasil uji bakteriologi Salmonella sp. Pada uji konfirmasi, hasil biakan kontrol positif diambil 1 sengkelit lalu ditanam pada media nutrien agar kemudian diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Salmonella positif jika pada uji biokimia dan uji serologi yang dilakukan hasilnya sebagai berikut. 1. Pada uji TSIA positif, min, gas positif atau negatif, dan H2S positif atau negatif. Pada hidrolisis urea itu hasilnya negatif. Pada uji beta-galaktosidase hasilnya negatif. Pada uji produksi indol hasilnya negatif. Reaksi Fox-Proskauer hasilnya negatif. Dan yang terakhir ada uji serologi, terjadi aglutinasi pada penambahan antisera polivalen OH dan V. Jurnal terakhir pada identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati ini, saya mengambil jurnal dari Andi Aulia Warshidah dengan judul Isolasi dan Identifikasi Bakteri pada Sayuran Bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar. Sampel penelitian ini adalah sayur bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar sebanyak 2 ikat.
Sampel diambil pada sore menjelang malam hari dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria bayam hijau, masih segar, dan terlihat bersih. Langkah kerja pada jurnal kali ini terdapat hanya 2 tahap, yakni tahap pra-pengayaan dan tahap isolasi dan identifikasi. Sedangkan tahap pengayaan di sini tidak ada. Tahap pertama yaitu pra-pengayaan. Ambil sebanyak 2 gram yang dimasukkan ke dalam botol pengencer berisi 18 ml laktosa broth. Kemudian dihomogenkan dan diinkubasi selama 24 jam, menunjukkan adanya kekeruhan dan perubahan warna. Hal ini mengindikasikan adanya bakteri pada sampel bayam, kemudian isolasi dan identifikasi. Tahap yang kedua, yakni ada tahap isolasi dan identifikasi. Lactose broth diambil menggunakan ose, kemudian diinokulasikan pada media SSA, EMBA agar, dan mekoken. Yang kedua ada inkubasi pada temperatur 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu, amati bakteri yang tumbuh pada mekonkei, media SSA dan EMBA agar, koloni yang terbentuk pada media SSA, EMBA agar, dan mekoken berwarna kuning dan berbintik. Setelah itu dilanjutkan dengan uji TSIA atau triple sugar iron agar, di mana uji TSIA ini merupakan diferensial medium untuk golongan Enterobacteria dan non-fermented basil gram negatif lainnya. Kemampuan bakteri memfermentasikan dextrose dan laktosa serta kemampuan memproduksi hidrogen sulfide adalah merupakan dasar untuk mengetahui jenis bakteri tertentu dan pertumbuhannya dalam medium ini. Adapun sifat pertumbuhan bakteri pada TSIA adalah lereng kuning, dasar kuning tanpa H2S, lereng kuning dasar dengan H2S, lereng merah dasar kuning dengan H2S, lereng merah dasar kuning tanpa H2S, lereng merah dasar merah tidak ada perubahan. Selanjutnya dilakukan pewarnaan gram, diambil koloni pada media SSA dengan ose, kemudian ratakan pada kaca objek fiksasi preparat dengan melewatkan di atas api sebanyak 8 sampai 10 kali dan didinginkan preparat suhu ruangan. Untuk pewarnaan gram, yang pertama dilakukan adalah preparat ditetesi larutan gentin violet, lalu didiamkan selama 3 menit, kemudian dibilas dengan air mengalir. Setelah itu, teteskan lugol, didiamkan selama 1 menit, kemudian dibilas dengan air yang mengalir, lalu teteskan alkohol 96% dan dibilas dengan air yang mengalir. Teteskan safranin, diamkan selama 40-50 detik, kemudian bilas dengan air yang mengalir. Setelah itu, keringkan dengan tisu, lalu teteskan minyak imersi sebanyak 1 tetes dan lihat di mikroskop dengan pembesaran 100 kali. Tabel 1.1 hasil isolasi dan identifikasi bakteri pada sayuran bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar. Pada tabel ini menunjukkan bahwa pada sampel bayam dengan kode A ditemukan bakteri pada media SSA, EMB agar, dan mekonker. Begitupun juga dengan sampel kode B. Tabel 1.2 hasil uji TSIA pada sayuran bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa hasil sampel bayam dengan kode A positif atau negatif agar miring berwarna kuning dan dasar agar berwarna kuning tanpa H2S, dan hasil bayam dengan kode B yaitu positif atau positif agar miring berwarna kuning dan dasar agar berwarna kuning dengan H2S. Tabel 1.3 hasil pewarnaan gram pada sayuran bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada pewarnaan gram sayuran bayam ditemukan bentuk basil dan berwarna merah dan bersifat gram negatif pada sampel A, dan pada sampel B ditemukan bentuk basil dan berwarna merah dan bersifat gram negatif. Tabel 1.4 hasil uji biokimia pada sayuran bayam yang diperjualbelikan di sekitar Jalan Nuri Baru, Kota Makassar. Tabel 1.4 menunjukkan bahwa hasil uji biokimia pada sayuran bayam yang diperjualbelikan dengan kode sampel A ditemukan pada uji citrat, hasilnya V, urea agar positif, Lia negatif, Mr positif, Fp volt, M positif, I positif, O negatif, Glu positif, mol positif, suk positif, dan mol positif, dan terdapat bakteri Enterobacter cloacae. Sedangkan sampel dengan kode B ditemukan uji citrat, hasilnya positif, urea agar positif, Lia positif, Mr positif, Fp volt, M positif, I positif, O negatif, Glu positif, mol positif, suk positif, dan mol positif, dan terdapat bakteri Citrobacter diversu. Bakteri yang bersifat gram negatif ditandai dengan merah dan bentuk batang. Terakhir dilakukan uji biokimia dengan uji dilakukan yang pertama uji citrat.
dan berwarna biru bersifat positif. Pada uji urea menunjukkan hasil yang negatif dan tetap berwarna ungu. Pada uji LIA tetap ungu, hal tersebut menunjukkan bahwa hasil dari uji tersebut negatif. Pada uji methyl red menghasilkan negatif dan tetap berwarna kuning. Jika uji tersebut positif, maka akan terjadi perubahan warna kuning keemasan menjadi warna kuning muda. Hal ini menandakan bahwa bakteri membentuk asam dari fermentasi methyl red. Komposisi dari medium methyl red adalah media kaldu yang mengandung pepton, buffer, dan glukosa. Dari kandungan inilah bakteri mengurai methyl red untuk proses metabolismenya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel hasil pengamatan medium MR untuk jenis bakteri. Pada uji Fox-Proskauer, hasilnya negatif dan ditunjukkan warnanya tetap kuning. Hal ini dikarenakan oleh bakteri membentuk basa dari fermentasi Fox-Proskauer. Komposisi dari medium Fox-Proskauer adalah media kaldu yang mengandung pepton, buffer, dan glukosa. Dari kandungan inilah mengapa bakteri tidak dapat mengurai Fox-Proskauer untuk proses metabolismenya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel hasil pengamatan medium Fox-Proskauer untuk jenis bakteri. Pada uji reduksi nitrat diperoleh hasil yang positif karena terdapat gumpalan warna merah. Uji reduksi nitrat ditandai dengan terbentuknya warna merah. Sekian video yang dapat saya buat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.